Ayo belajar teks diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Yudia Kamila Amalia dengan NIM 23210029. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat UAS mata kuliah Kapita Selecta SMA yang diampu oleh Ibu Tati Sobari MPD. Nah, sebelumnya teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai teks diskusi. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar istilah teks diskusi. Nah, buat kalian belum tahu, teks diskusi ini seperti kalian pernah nggak sih menemukan suatu masalah bersama teman-teman? Nah, lalu saling bertukar pendapat untuk mencari solusi terbaik. Nah, kegiatan seperti itu disebut sebagai diskusi. Dalam diskusi, setiap orang bebas menyampaikan gagasannya, tentu dengan alasan yang logis. Nah, supaya hasil pembahasannya tidak hilang begitu saja, biasanya ide atau argumen dari setiap peserta akan ditulis dalam bentuk teks diskusi. Teks ini membantu kita memahami berbagai sudut pandang dan menemukan keputusan yang paling tepat. Yuk kita pelajari lebih dalam tentang apa itu teks diskusi, bagaimana strukturnya, serta cara menulisnya dengan baik. Nah, sebelum kita membahas mengenai teks diskusi, di sini kita akan sedikit mengulas mengenai diskusi terlebih dahulu ya. Nah, diskusi merupakan suatu kegiatan atau pertemuan ilmiah yang dilakukan untuk bertukar pikiran dan pendapat dalam upaya mencari solusi dari suatu permasalahan. Jadi, melalui kegiatan diskusi, setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan gagasan, menanggapi pendapat orang lain, serta mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian masalah secara logis dan objektif. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teks diskusi? Secara sederhana, teks diskusi dapat diartikan sebagai bentuk tulisan yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan merangkum hal-hal penting yang muncul selama proses diskusi berlangsung. Dalam teks ini tercatat berbagai sudut pandang, baik yang mendukung maupun yang menolak isu tertentu, sehingga pembaca dapat memahami perbedaan pendapat secara lebih jelas. Nah, ada juga tujuan dari teks diskusi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, setiap jenis teks tentu memiliki fungsi dan tujuannya. Nah, tujuan utama dari teks diskusi ini yaitu untuk menampilkan beragam pandangan terhadap suatu isu tertentu. Melalui teks ini, penulis berusaha menggambarkan pertukaran gagasan dari berbagai pihak sehingga pembaca dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, tujuan dari teks diskusi ini tidak hanya sebagai sarana menyampaikan pendapat saja, tetapi teks diskusi juga menjadi wadah untuk menilai, menguji, dan merefleksikan gagasan baik gagasan pribadi maupun orang lain. Proses berbagi ide tersebut membantu kita memahami sudut pandang baru, memperluas wawasan, serta melatih kemampuan berpikir kritis terhadap perbedaan pendapat yang muncul. Nah, selanjutnya terdapat struktur dari teks diskusi. Sampai di tahap ini, semoga kamu sudah memahami ya apa yang dimaksud dengan teks diskusi dan tujuannya. Nah, kalau kamu ingin menulis teks diskusi, tentu kamu harus tahu terlebih dahulu bagaimana susunan atau struktur dari suatu teks tersebut. Nah, secara umum, teks diskusi ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua isi atau rangkaian argumen, dan yang ketiga penutup, simpul atau saran. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama terdapat pendahuluan atau isu. Nah, bagian isu ini menjadi pembuka dalam teks diskusi. Nah, disinilah penulis memperkenalkan topik atau permasalahan yang akan dibahas secara umum. Tujuannya agar pembaca memahami konteks dan latar belakang sebelum masuk ke lapangan atau sebelum masuk ke perdebatan atau argumen yang muncul. Nah, isu biasanya berisi tentang fenomena atau kejadian aktual yang menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat. Masalahnya yang diangkat bisa berupa persoalan sosial, pendidikan, lingkungan, teknologi, atau hal lain yang menimbulkan pro dan kontra. Dalam isu teks diskusi terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu
menyajikan pernyataan yang membatasi ruang lingkup atau topik bahasan. Isu harus jelas dan fokus, tidak melebar ke topik lain. Batasan topik ini bertujuan untuk agar diskusi tetap terarah ke inti pembahasan. Dan yang kedua, menyajikan latar belakang permasalahan yang akan didiskusikan. Latar belakang membantu pembaca memahami mengapa topik tersebut penting untuk dibahas. Bagian ini bisa menjelaskan situasi, fakta, atau data awal yang menjadi dasar munculnya isu. Dan yang terakhir adalah menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang atau opini yang akan diluas lebih lanjut. Nah, ciri utama teks diskusi adalah adanya perbedaan pendapat. Oleh karena itu, bagian isu sebaiknya menunjukkan bahwa topik tersebut memiliki dua sisi pandangan yang berlawanan. Nah, yang kedua terdapat isu atau argumen. Nah, ketika berdiskusi tentu kita memiliki alasan atau latar belakang mengapa diskusi tersebut perlu dilakukan. Biasanya ada sebuah masalah yang perlu dianalisis atau dicarikan solusinya secara bersama-sama. Nah, dalam teks diskusi, bagian isi berisi pernyataan, pendapat, serta alasan logis dari berbagai pihak yang terlibat. Argumen-argumen tersebut digunakan untuk mendukung atau menolak suatu pendapat terkait permasalahan yang sedang dibahas. Melalui bagian ini, pembaca diajak memahami perbedaan pandangan sekaligus menilai kekuatan alasan yang dikemukakan masing-masing pihak. Nah, rangkaian argumen teks diskusi biasanya memiliki dua sisi pandangan utama, yaitu argumen pro. Nah, argumen pro ini yaitu pendapat yang menyetujui atau mendukung topik yang akan dibahas. Nah, yang kedua yaitu ada argumen kontra, yaitu pendapat yang menentang atau tidak sependapat dengan topik yang dibahas. Nah, selanjutnya ada simpulan dan saran. Nah, bagian simpulan atau saran ini merupakan penutup dari teks diskusi. Bagian ini penulis merangkum hasil pembahasan yang telah disampaikan oleh pihak-pihak yang pro maupun yang kontra. Nah, simpulan berfungsi untuk menyatukan berbagai pandangan menjadi rekomendasi atau jalan tengah yang dapat diterima semua pihak. Simpulan ini juga bisa berupa hasil kesepakatan bersama atau pendapat akhir penulis. Selanjutnya terdapat ciri kebahasaan dari teks diskusi. Dalam sebuah teks diskusi, bahasa memiliki peran penting untuk memperjelas hubungan antar gagasan. Nah, terdapat ciri kebahasaan nih dari teks diskusi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, terdapat konjungsi pertentangan. Nah, apa sih konjungsi pertentangan itu? Nah, konjungsi pertentangan ini digunakan untuk menunjukkan adanya perbedaan pendapat, pandangan, atau kondisi yang berlawanan antara dua hal dalam kalimat. Nah, kata penghubung ini biasanya muncul ketika penulis ingin menegaskan bahwa dua pernyataan tidak sejalan. Nah, beberapa konjungsi yang termasuk dalam jenis ini antara lain yaitu sedangkan, tetapi, dan melainkan. Dalam penulisannya, kata-kata tersebut umumnya didahului dengan tanda koma. Nah, selanjutnya ada konjungsi perbandingan. Konjungsi perbandingan berfungsi untuk menunjukkan perbandingan antara dua hal, keadaan, atau pendapat. Nah, konjungsi ini membantu pembaca memahami tingkat perbedaan atau keunggulan di antara hal-hal yang dibandingkan. Konjungsi perbandingan yang paling umum digunakan adalah kata lebih dan daripada. Seperti ini. Nah, ciri kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata modalitas. Nah, kata modalitas digunakan untuk menunjukkan sikap atau pendapat penulis terhadap suatu hal yang dibicarakan. Melalui modalitas, pembaca bisa mengetahui apakah penulis merasa yakin, ragu, atau hanya menyarankan sesuatu. Nah, modalitas ini dapat berupa kata yang menunjukkan keharusan seperti harus, wajib, perlu, sebaiknya. Kata yang menunjukkan kemungkinan seperti mungkin, bisa jadi, barangkali. Nah, seperti kata yang menunjukkan kemampuan atau izin seperti dapat, mampu, boleh, dan diperbolehkan. Pada poin ini, ciri kebahasaan tersebut dibuat agar ide dalam teks diskusi tersampaikan dengan baik. Dibutuhkan kohesi, yaitu keterpaduan antara kalimat
dan antar paragraf. Kohesi membuat teks menjadi runtut, logis, dan mudah diikuti oleh pembaca. Bakal nunjukin contoh teks diskusi. Cukup sekian pembahasan materi mengenai teks diskusi. Selanjutnya saya akan menampilkan kode QR. Nah, di situ terdapat latihan soal mengenai teks diskusi tadi yang telah saya jelaskan, yang telah saya paparkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.